Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qalam masih ayat berapa kemarin? 9. Saudara sekalian, surat Al-Haqqah ya, sebagai kelanjutan dari surat Al-Qalam ya. Kita masih pada bahasan surah Al-Qalam ini. Saudara sekalian, hukum Al-Quran itu sebuah konsep langit yang Allah turunkan untuk makhluknya, secara khusus manusia. Kalau manusia ini semua sepak terjang lagunya itu sesuai dengan Al-Quran, maka semesta raya termasuk bumi seisinya ini akan harmoni. Sebab Al-Quran pembekalan bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Maka ayat sebelumnya ya, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis ya. Maka biarkan aku di sini Allah maksudnya. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, dan orang-orang yang senantiasa mendustakan perkataan mulia ini, yaitu Al-Quran. Artinya apa? Ya, lambat laun orang yang tidak menggunakan konsep hidup Al-Quran ya, pasti akan mencapai sebuah akhir kehancuran. Sebab nilai-nilai kemanusiaannya runtuh, hancur, sehingga mengatur dunia ini hanya dengan nafsunya ya. Maka sanastadrijuhum, maka kami akan berangsur-angsur menarik mana? Dari nilai bobot kemanusiaannya, sehingga sesama manusia akan menerkam layaknya binatang buas. Nah, satu kelompok masyarakat akan menjadi sasaran mangsa binatang buas tadi. Maka dunia berubah menjadi belantara hukum rimba. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak mengetahui. Kenapa? Penyimpangan mereka itu didasarkan di sebuah konsep karangan. Jadi disiplin hukum yang mereka bikin untuk mengatur lalu lintas komunikasi sesamanya bukan Islam, sehingga mereka mengambil legalitas yang bukan legalitas hukum yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Maka sebuah keniscayaan
lambat laun akan hancur sesamanya. Itu yang dimaksudkan zaharul fasadu fil barri wal bahri. Menggejala nampak kerusakan ya di darat maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia. Sebab kegiatan mengambil dan meletakkan ini tidak memakai standar hukum Islam gitu ya. Hadirin rahimakumullah, ayat 49 ya. Ayat 48 kita baca ya. Fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad. Ya, makna sabar itu apa sih? Tidak mengeluh, tidak menyerah, tidak berganti-ganti cara. Makanya ayat berikutnya li hukmi rabbika, yang kesabaranmu itu li hukmi, untuk ketetapan, rabbika pengaturmu. Itu ya. Jadi kalau kita ini teruji kesabaran bukan gagal berhasilnya, itu ya, tapi teruji kesabaran kita ini cara siapa yang kita gunakan untuk mengantisipasi sebuah kegagalan, dan cara siapa yang kita gunakan untuk menggapai sebuah keberhasilan. Itu pun dengan standar pemahaman gagal berhasil Allah. Itu ya. Jadi kenikmatan yang digunakan dengan cara hukum Allah untuk taat itu keberhasilan. Itu ya. Kenikmatan yang digunakan ya, untuk apa? Memfasilitasi kemaksiatan itu sebuah kegagalan. Meskipun jangka pendeknya berhasil, tapi keberhasilannya itu mengikis nilai-nilai bobot kemanusiaannya. Kenapa mengambil bukan dengan caranya Islam? Nah, sudah dapat dipastikan kalau mengambil bagian jatah dunia itu bukan dengan cara Islam, itu berarti apa? Kita membangun sebuah keruntuhan dalam kehidupan ini. Gitu ya. Makanya yang dikafiri orang kafir itu ya apa? Standar ini tadi. Ya, orang kafir kan percaya adanya gagal. Orang kafir kan percaya adanya keberhasilan, sama dengan kita. Tapi kita teruji bukan dengan semua cara. Teruji dengan satu cara. Gitu ya. Kenapa? Ujian kita ini cara Islam itu, Bang. Nah, sabar itu tidak menyerah, caranya satu ini aja. Jangan ganti-ganti cara. Kenapa? Termotivasi ancaman gagal. Termotivasi keinginan berhasil. Dan ini potensial sekali orang menanggalkan hukum Islam. Gitu ya. Jadi mana ancaman bagi seorang muslim gagal berhasilnya, atau memakai atau tidak memakai hukum Islam? Ancaman bagi orang muslim itu ketika kita tidak menggunakan hukum Islam sebagai apa? Ya, standar beraktivitas di dunia. Maka Rasulullah SAW diajak memahami sejarah Nabi sebelumnya. Itu ya. Sebab ini ada peran kesejarahan. Peran kesejarahan itu namanya peran Islam. Orangnya muslim. Muslim itu orang tunduk kepada bukan ancaman gagal. Lalu semua cara dipakai. Orang muslim itu bukan termotivasi berhasil, maka semua cara dipakai. Oh, bukan itu. Itu ya. Nah, peran kesejarahan ini namanya peran Islam. Yang ini kita harus nyambung. Rasulullah disuruh nyambung kok. Itu ya. Apa yang disambung? Yaitu peran kesejarahan Islam, bahwa kita umat Islam akhiru zaman, penyempurna 70 umat. Yang sebelumnya ada umat nabi-nabi muslim Bani Israel, terus sampai umat zaman Nabi Nuh yang dalam perahu itu. Makanya kita ini siapa? Dzurriyyat man hamalna ma'an Nuh. Kita ini keturunan anak cucu generasi awal yang pada perahunya Nabi Nuh ini.
Ya. Nah, jadi kita ini disuruh apa? Ya, menyambung apa yang Allah perintahkan disambung. Nah, Rasulullah ini dikasih, maka wala takun, janganlah kamu menjadi. Orang menjadi itu proses apa langsung dadaan? Ada proses, itu ya. Seperti ular itu. Ular itu kalau mau ganti kulit kan diem ini. Itu ya, diem dia. Ya. Maka insalaho itu artinya apa? Tanggal dengan bertahap. Mungkin karena lupa, mungkin karena tidak ada perhatian, lengah. Kenapa kok lengah? Dia hanya terancam gagal. Itu pun jangka pendek. Kenapa lengah? Karena dia terancam keberhasilan jangka pendek ini saja. Bukan merasa terancam dan mewaspadai cara. Nah, cara itu namanya Islam. Makanya kita ngaji itu supaya apa? Membangun kewaspadaan. Ya, makanya Rasulullah itu dikasih kisah. Ada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mulai kecil sudah dimungsuhi orang-orang dekatnya. Mulai kecil dibuang sumur karena kedengkian. Makanya surat Yusuf itu secara khusus untuk Nabi Muhammad. Itu tasliyatul Nabi, hiburan bagi Nabi. Nah, ini di wala takun, dan janganlah kamu Muhammad berproses menjadi kasohibil hud, seperti ya, yang tinggal di perut ikan Yunus. Ya, itu ya. Hadirin rahimakumullah. Siapa itu? Orang disebut Yunus, pakai nama surat. Jadi Nabi itu juga dikasih sebuah cara pandang, jangan kamu seperti saudaramu. Gitu ya. Makanya Rasulullah mengatakan, ma la aqulu ana khairun min Yunus ibni Matta. Ya, aku tidak pernah mengatakan saya lebih baik dari Yunus bin Matta. Mungkin kalau saya diuji semacam itu, saya akan menjadi seperti Nabi Yunus. Itu ya. Nah, jadi Rasulullah itu mengatakan itu. Kalau saya disuruh ngaca, jangan seperti Nabi Yunus. Saya tidak pernah dalam batin saya ini merasa saya lebih baik dari Nabi Yunus. Mungkin kalau saya dalam posisinya, saya seperti dia. Nah, itu pelajaran sejarah itu. Makanya kalau kita melihat orang paling maksiat, mungkin kalau dalam posisi itu saya menjadi seperti dia. Kalau tidak, saya tidak hati-hati. Ya, bagi pelaku maksiat ya gitu. Ya. Jangan pernah putus asa. Makanya tidak boleh seorang muslim mengandalkan apapun kecuali Allah yang memberikan rahmat kasih sayangnya. Ya. Sebab apa? Dia pernah membuat masjid yang seluruh alam tidak pernah membuat masjid. Apa? Masjid di dalam perut ikan pernah. Ya. Sa'aj'alu laka masjidan lam naj'alhu ahadan. Ya Allah, saya akan jadikan buat engkau tempat sujud yang manusia tidak seorang pun pernah membuat masjid seperti saya ini. Oh, itu gagahnya Nabi Yunus itu. Di dalam kondisi sumpek, paling sumpek. Itu ya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang mukmin itu akan mengalami sebuah proses ya, ujian cobaan, tidak disiksa, tapi muslim dicoba. Kekasih Allah itu kan dicoba. Itu ya. Makanya Yahudi mengaku-ngaku kekasih Allah. Ya. Nahnu abnaullah wa ahibba. Kami ini anak-anak khusus Allah dan kekasih-kekasih Allah. Langsung dijawab. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang kamu kekasih, kenapa disiksa karena dosa-dosa kamu? Berarti apa? Kekasih itu tidak disiksa, tapi dicoba. Kenapa? Untuk menjadi proses pematangan kekuatan iman. Makanya ketika kita dicoba, sangka baik, nah Allah.
Semoga ya Allah ini cobaan untuk memperkuat keyakinan keimanan kita. Sebab selama ini saya keder ketika diancam bahaya, tapi saya tidak pernah keder bahwa saya diancam oleh hukum Islam. Itu ya, keder bahaya dunia tapi tidak pernah keder bahaya akhirat. Itu ya, responnya beda. Nah, coba Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu ya dakwah itu lama, ya pengikutnya 100.000 zaman itu ya, yang asalnya setia, ketika sudah mulai jauh ya tidak setia kepada Nabi Yunus sebel. Oh, gak oleh nguniku, berarti dakwahmu itu mencari pengikut, berarti ajakanmu kepada Allah mencari muka kepada makhluk, kan tidak boleh itu ya. Loh, kalau orientasi kita mengajak ya gembira saat pengikut menghormati kita, sedih saat pengikut sudah emoh kepada kita lalu menyerah, makanya dia lari ya, lari dari masalah tanpa izin Allah. Kita tidak boleh semacam itu, harus sabar. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka kekasih Allah itu tidak saja diuji oleh Allah dengan kenyamanan, tapi akan dicoba dengan kondisi yang paling tidak nyaman dan sengsara. Semuanya dalam rangka apa? Hati ini loh. Dimiliki siapa kamu? Iya ya. Kalau setia di saat senang, ya mencabut kesetiaan kepada Allah di saat sengsara, lo tidak setia itu. Yang dinilai hatinya itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka lari Nabi Yunus. Itu pelajaran sejarah bagi Nabi, apalagi kita kan gitu. Maka lari dari masalah ya tanpa izin yang memberikan permasalahan, ketemu masalah baru kamu, tambah lapis namanya. Di perahu harus diundi karena harus ada pengurangan penumpang. Untuk menyelamatkan semua isi perahu harus ada satu pengurangan. Siapa yang mau dirempang ke laut? Oh, diundi, pokok sing kena langsung dirempar. Hidup itu kan ngono kan ya. Nah, sama dengan anak kita di dalam rumah kita, itu ya. Mana yang kita dahulukan? Dalam kondisi bahaya orang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Ya dalam kondisi bisa berbagi, itu ya. Dalam kondisi tidak bisa berbagi, mungkin anak kita yang akan kita korbankan. Nanti di akhirat pun demikian, itu ya. Semua itu mencari keselamatan sendiri-sendiri, itu ya. Tapi ada ikatan yang bisa menyelamatkan sesamanya, yaitu ikatan iman. Ini yang harus kita selamatkan, Islam iman itu ya. Itu yang akan menjadi ikatan abadi. Nah, masa depan kita itu nanti di sana yang bisa menyelamatkan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim. Orang-orang mukmin akan kami pertemukan dengan anak cucu mereka, bukan ikatan biologisnya, bukan ikatan sukunya, bukan ikatan pernikahannya, itu ya. Tapi biimanihim, karena imannya sama, itu ya. Nah, kita iman Allah saat nyaman, apa iman Allah saat tidak nyaman? Dalam kondisi itu harus sabar pokoknya. Yang penting keperpihakan kita setia kepada Allah. Caranya setia ada hukum, fasbir li hukmi rabbika. Sabar kamu berpegang kepada Islam ini. Jangan setia di saat nyaman wakil. Tapi justru kesetiaan itu diuji saat dalam kondisi tidak nyaman. Itu kesetiaan Islam. Maka sumpah dia harus diundi, lempar ke laut tambah sumpah ya, itu pun Allah masih menyelamatkan kekasihnya. Itu ya, itu proses pematangan iman. Ternyata di dalam perut ikan yang gelap peliket kabeh itu masih ingat Allah Subhanahu wa taala, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Adam saat tersandung kemaksiatan diajari kata-kata itu.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus diajari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini pelaku zalim ya Allah. Kenapa? Saya mencoba menyelesaikan masalah-masalah kekalutan hidup ini dengan cara sendiri. Apa? Saya lari ya Allah. Ternyata lari bertambah ketemu masalah lagi di dasar laut ya. Itu ya. Itulah perjalanan mukmin. Kita akan diajari oleh Allah dalam kondisi yang paling sempit sekalipun akan ada cahaya iman muncul dari dada kita ini. Itu pasti, itu kemastian harus yakin. Dan itu tidak dimiliki orang-orang kafir. Itu ya. Kenapa orang kafir tidak punya konsep kehidupan, bukan hati akalnya ya. Menurut saya kan itu ya. Lu jangan nurut saya. Hidup ini jangan nurut saya. Saya harus nurut. Siapa? Yang mengadakan saya. Itu ya. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk pelaku-pelaku zalim. Ingat semacam itu ibadah. Itu ya. Jadi kadang-kadang kita ini dimunculkan kemurnian di saat kalut. Itu ya. Padahal kondisi tidak kalut kan banyak itu ya. Itu ya. Nah, manusia itu gitu. Ya, kenapa kita mengenal Allah lewat bencana? Mengenal Allah lewat nikmat-nikmatnya tak terhingga itu ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu mengkalkulasi. Tidak ada alat yang bisa menghitung. Lalu bagaimana? Ya istighfari ketaatan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, taat saya ini lo kurang, cacat dibanding apa? Nikmat yang kau berikan kepadaku. Itu ya. Kalau saya berhenti bertasbih, semesta ini lo bertasbih. Lalu apa arti tasbih saya ya Allah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada apanya bagi kita? Tidak ada apa-apanya. Maka andalkan dalam hidup ini bagi seorang mukmin ya, rahmat kasih sayangnya Allah. Saat dikasih supaya dirahmati. Allah ngasih supaya disayang. Jangan sampai kita terpesona dengan hanya kasihnya Allah lalu lupa arahannya. Sehingga apa? Kasihnya jadi bencana. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, la nubidza ya idnada, saat menyeru-nyeru wa sedangkan kondisi dia itu maghdub ya, dirudung kesedihan hati. Kadzuma itu maghdub itu yang disedihkan hatinya. Nah, bahasanya apa? Maghdum itu yang itu maf'ul. Itu ya. Siapa yang menyedihkan? Masa Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang keluar dari rencana Allah. Tapi menelusuri sebab itu wilayah kita. Karena tidak tahan, padahal perintahnya suruh menahan kan ya. Sabar kamu, ya. Kalau semesta itu loh, buang muka kepada kamu, saya ndak, Allah ndak. Mana yang kok kuat? Lu kamu diuji, pengikutmu 100.000 buang muka, kamu lari. Lu siapa yang menyuruh kamu berdakwah itu ya? Itu ya. Lupa itu, yang menyuruh itu yang berhak menjadi perhatiannya. Nah, hidup itu kan gitu ya. Bisa kita lari dari masalah? Tidak bisa. Hidup itu menjawab masalah. Maka jawablah masalah-masalah itu dengan cara Islam. Baik masalah kemelut maupun kondisi kebahagiaan hidup. Itu makanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya, ya Allah, masukkan aku tempat masuk sing bener, bukan api. Keluarkan aku dari tempat keluar yang bener. Itu ya, terus dalam hidup itu gitu. Ya, kewaspadaan kita itu benernya apa hasilnya? Kewaspadaan kita itu benernya apa tidak berhasilnya? Umumnya kan tidak berhasilnya ya, diwaspadai. Allah itu memperhatikan terus, itu ya. Ya, maka laula, dan tidakkah antadarokahu nikmatum mir rabbi, dan andaikan dia tidak mendapatkan nikmat mir rabbi dari Tuhannya, berarti apa?
kadang-kadang nikmat itu diberikan di saat kondisi yang paling mencekam. Itu loh. Padahal nikmat dalam kondisi nyaman itu biasanya hambar kan. Tapi kalau nikmat diberikan dalam kondisi yang paling kita butuh, mengalahkan itu nikmat-nikmat yang kondisi nyaman itu. Aja, coba tasbih kita di saat kita itu susah sedih. Nikmat mana? Tasbih subhanallah. Di saat kita nyaman. Subhanallah kan mentasbih nyamannya. Tapi ketika subhanallah, ketika kita tidak mungkin bisa lepas dari bahaya kecuali Allah, lu tasbihnya itu berbobot itu. Banyak-banyakan apa kualitasnya? Nah, kualitasnya itu jarang yang kuantitas itu jarang. Itu ya. Maka jangan pernah kita putus asa dari pertolongan Allah. Biasanya kenikmatan itu justru diberikan yang paling nikmat di saat kita membutuhkan nikmat itu. Mir rabbihi, dari Tuhannya, lanubidza bil ara, ya, lanubidza, tentu dia dicampakkan bil aroi, di tanah tandus itu, wa madmum, sedangkan dia dalam kondisi tercela. Ternyata apa? Di padang tandus itu seperti bayi lagi. Coba 40 hari tanpa makan minum ya. Dilahirkan dari perut ikan. Itu ya. Nah, seperti kain sarung dibuang ini ngelemprek. Itu ya. Itu pun Allah menumbuhkan tanaman ini. Yang tanaman itu ada yang mengatakan buah labu. Masya Allah. Didatangkan seekor kijang dalam tafsir lawas itu. Untuk apa? Nyusui Nabi Yunus. Siapa yang ngirim rezeki? Ayo hadirin rahimakumullah. Allah itu ya, dalam satu riwayat itu ya, ada seorang pemabuk ya, yang tinggal di tepi sungai Nil. Jadi ada seorang auliaullah. Ada pemandangan aneh itu. Ya. Ada kalajengking itu naik di punggungnya kata. Ya, lalu nyebrang sungai Nil. Ini aneh, pemandangan aneh itu. Maka dia mengikuti itu arahnya si kata yang membawa kalajengking tadi. Maka di seberang sungai Nil itu ada seorang pemabuk, karena sudah mabuk ya, itu mau dipatuk ular ini, ular kobra. Di situ kalajengking itu tarung sama apa? Ular kobra ini. Dan ular kobra mati karena kena sengatannya kalajengking. Lalu dibangunkan pemabuk ini. Bangun. Kamu hampir mati. Ada bukti ular kobra mati. Kok bisa sih? Ini dipatuk saya, lacak dari sana. Kamu masih diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah si pemabuk tadi kondisinya apa? Orang yang maksiat kan. Itu ya. Nah, maka Allah memberikan nikmat itu dalam kondisi yang menurut kita tidak mungkin diberikan nikmat. Maka jangan pernah kita merasa aman. Mungkin kenikmatan itu dicabut dalam kondisi kita merasa aman dari ancaman-ancaman hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Allah itu ganjil ya nguniku. Itu ya. Siapa yang menyangka Qarun, orang dekatnya Nabi Musa, bisa murtad berpihak kepada musuhnya Nabi? Itu ya. Ya sama dengan itu. Sama dengan siapa yang ya menyangka ahli sihir pilihan Fir'aun masuk Islam, bukan sekedar masuk Islam, ya, dimatikan dalam kondisi mati istimewa itu. Pertandingan jam 9 maka dimutilasi, mati Islam tanpa harus berbuat apapun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah, masuk surga dan mati istimewa itu. Itu ya. Jadi dalam kondisi yang paling mencekam itu nikmat Allah luar biasa. Seperti halnya nikmat itu bisa dicabut saat kondisi paling nyaman bagi kita. Makanya harus hati-hati. Nah, perintahnya fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah kamu ya dengan berpegang hukum
Allah. Larangannya harus sabar. Jadikan standar untuk tidak. Meskipun diiming-imingi, lakonono larangane, tak kei jabatan, tak kei uang, ojo coba-coba kan. Ya, kalau sudah kemasukan itu racunnya sulit dihilangkan. Ya, hadirin rahimakumullah, maka di saat itulah fajtabahu, maka Allah memilihnya. Jadi dicoba bukan diazab, ya, untuk dipilih, ditingkatkan kualitas imannya. Itu kekasih Allah itu gitu. Makanya Rasulullah menegaskan apa? Asyaddul bala al anbiya. Cobaan terberat itu para nabi. Apa nabi dicoba nyaman toh? Enggak. Mungsune paling akeh itu nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah ku jadikan bagi setiap nabi mungsuh. Itu ya. Mungsune menungso tok. Syayatinul jinni wal insi. Setan-setan bangsa jin, setan-setan bangsa menungso. Bertambah dekat, bertambah hambatannya luar biasa. Makanya ojo ngaku persis nabi. Ya, apa maning ngungguli Rasulullah. Iya, jangan pernah. Itu ndak punya adab dengan nabi itu. Nah, kita ini dirahmati diantaranya karena umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, fajtabahu, lalu Allah memilihnya. Siapa? Rabbuhu, pengatur penciptanya. Baru faja'alahu minas sholihin, maka kami jadikan dia termasuk orang-orang soleh. Itu ya, orang-orang soleh mana? Orang-orang yang senantiasa terpelihara alur sejarahnya ini. Oh, Nabi Yusuf jaluk itu. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatirus samawati wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Itu ya, kita umat Islam penyempurna 70 umat. Apa? Keislaman ini nih. Jangan sampai kita terpelanting dari Islam. Lu kalau Nabi Yunus saja dimasukkan orang-orang soleh, jajaran, diikutkan dengan pengikut Rasulullah Muhammad. Jadi Rasulullah itu mutabi, Nabi yang diikuti. Itu ya. Iya. Iya. Jadi orang-orang dulu itu mengikuti nabi-nabi, mengikuti Rasulullah. Umatnya mengikuti umat Rasulullah. Itu loh keistimewaan sejarah Islam. Nah, kita ini dikasih ikatan-ikatan kesejarahan temporal. Kita ini bukan sejarah bangsa, sejarah Islam. Itu ya. Ya Allah, telah kau berikan kepadaku kekuasaan di Mesir ini. Tidak itu saja, kau ajarkan bagaimana saya bisa membaca takbir mimpi. Tawaffani musliman, wafatkan aku muslim. Ya Allah, itu doanya Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Itu nabi. Bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Dungane semacam itu. Tawaffani musliman, wafatkan aku muslim. Bukan itu saja ya Allah. Wa alhiqni bissolihin, pertemukan aku dengan jalur umat Muhammad. As-solihin itu akhir zaman. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita ini menjadi saksi umat-umat sebelumnya. Rasulullah menjadi saksi bagi kita. Pertanyaannya gini, mungkinkah Rasulullah memberikan persaksian yang memberatkan? Enggak kan? Rasulullah akan memberikan persaksian yang paling meringankan bagi umatnya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin, maka dia dijadikan termasuk orang-orang soleh yang mengikuti kesalehan umat Islam akhir zaman. Ini loh bobot nilai yang tidak banyak diketahui. Kita jangan pernah bangga menjadi sejarah sebuah bangsa. Jangan pernah kita bangga menjadi bagian sejarah sebuah suku. Itu ya, itu sejarah dunia itu. Tapi banggalah ketika kita
dimasukkan menjadi pelaku sejarah umat Islam. Itu ya, dan ini yang harus kita pelihara terus, dan banyak lupa sejarahnya itu. Jangan pernah melupakan sejarah, tapi bukan sejarah yang dibikin, bukan. Sejarah Islam. Itu ya. Wa iyyakatu, dan sungguh hampir. Apa yang hampir? Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu. Apa yang dikafiri? Orang-orang kafir. Dan sungguh hampir orang-orang yang melakukan kekafiran. Apa yang dikafiri oleh orang kafir itu? Standar keislaman, standar keimanan. Orang kafir itu beragama itu ya. Berarti apa? Punya standar keberagamaan. Agama itu ada standar lahir, ada keyakinan batin. Jadi yang dikafiri orang-orang kafir itu bukan adanya Allah. Itu ya. Supaya tidak lupa, yang dikafiri orang kafir itu bukan adanya Allah. Tapi standarisasi kepatuhan dan standarisasi keyakinan. Itu ya. Saya berbuat tidak berbuat, itu kan kegiatan lahir. Saya berbuat tidak berbuat, saya punya keyakinan. Kenapa yang tidak kamu lakukan? Membahayakan. Itu ya. Kenapa kamu lakukan? Itu menyelamatkan. Itu ada keyakinannya. Makanya perintah larangan Allah itu di saat yang sama ada ahadun wa wa'id, janji dan ancaman. Kalau kamu memakai standar hidup, selamat. Kalau kamu tidak memakai, terancam dengan apa? Bahaya, kan gitu kan ya. Jadi yang dikafiri orang kafir itu standar keimanan, standar kepatuhan keislamannya tadi. Makanya di dalam surat Al-Baqarah kan sudah itu. Fa in amanu, jika mereka mempercayai, bimisli, seperti. Itu ya. Berarti apa? Mereka mempercayai tidak seperti. Fa in amanu, jika mereka itu mempercayai, bimisli, dengan seperti yang sejenis, setara. Aman tumbi, kamu percaya, faqadih tahu, mereka dapat hidayah petunjuk. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling dari standarisasi iman Islam yang Allah turunkan, fa innamahum fisyiqaq, mereka di dalam perpecahan dari Islam itu sendiri. Jadi bukan berarti orang tunduk, orang percaya pasti muslim, pasti mukmin. Enggak. Tunduknya kepada adanya bahaya, tunduknya kepada adanya selamat, tapi tidak memakai penyelamat dari Allah, pembekalan dari Allah. Nah, itu ya. Apa? La yusliqunaka. Ya, benar-benar mereka akan menggelincirkan kamu bi absorihim, dengan pandangan mereka. Apa maknanya? Kemarahan yang luar biasa. Itu ya. Jadi orang kafir itu saking marahnya sampai dituangkan dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan itu bisa memelantingkan kamu. Ini kalau dalam ilmu kejiwaan itu gitu, marah itu bisa disalurkan lewat ini ya. Nyentak barang itu. Marah itu bisa disalurkan lewat pandangan mata, sorot mata marah. Itu kalau bisa dilatih, bisa itu. Orang bisa dengan ini apa? Gendam kan bisa itu. Ya. Kemarin itu ada di pom bensin ini, sepeda motornya diambil, ambilkan sama BPKB-nya. Jadi ditunggu di pom bensin itu. Diginikan itu. Sorot matanya dipandang, diginikan. Mana STN-nya dikasihkan. Itu ya. Ambilkan BPKB-nya. Diambilkan ke rumah. Ternyata di rumah sadar, mungkin radiusnya beda itu ya. Loh, apa saya? Sudah ditinggal. Ke pom bensin tidak ada. Padahal goncengan orang tua nih. Itu ya. Jadi daya kekufuran itu ada, seperti halnya daya keimanan. Nah, orang-orang yang tertata ibadahnya, orang-orang yang tertata ketaatannya itu membentuk perlindungan. Sholat ada kok. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu
bisa mencegah. Jadi ada daya cegah dari kekejian dan kemungkaran. Itu kejiwaannya, jiwa mungkar dari jiwa keji, gitu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, lama di saat sami'udz dzikra, mendengarkan peringatan Al-Qur'an. Itu ya. Saking marahnya, wa yaquluna, mereka mengatakan, innahu, sesungguhnya dia, siapa? Rasulullah Muhammad, ya, lama jenun, benar-benar orang gila. Siapa yang gila? Itu ya. Lu Islam itu, Quran itu dibaca menimbulkan daya. Bagi mereka yang anti Quran marah dia. Makanya wocon terus. Itu ya, baca terus. Baca terus dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang itu kalau dibaca saja menimbulkan sakit hati, apa mana dilakoni hukumnya. Itu ya, itu pasti itu ya. Nah, tapi kalau dapat hidayah, insya Allah lambat laun Al-Quran itu jadi rahmat. Itu tergantung. Kalau menghadapi Al-Quran itu dengan kemarahan, ya tambah marah, tambah marah. Itu ya. Tapi kalau orang mencari kebenaran, insya Allah enggak. Al-Quran akan menembus kolbu manusia. Hadirin rahimakumullah. Wa ma huwa, dan tiada dia Al-Quran illa kecuali zikrun, peringatan lil alamin, bagi seluruh alam ini. Itu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, peringatan Al-Quran itu berupa fakta-fakta kesejarahan, dan laku sejarah itu bisa berulang. Kenapa? Alurnya tetap, pelakunya berbeda. Itu ya. Maka peringatan, kamu jangan melalui alur penentang Quran. Kalau kamu melalui alur penentang Quran, ya kamu akan seperti mendapatkan azab sebelumnya. Kalau kamu mengikuti alur sejarah Fir'aun, meskipun kamu bukan Fir'aun, dampaknya sama. Alur itu cuma dua, alur Islam, alur penentangnya, pembela nabi-nabi atau penentang nabi-nabi. Standar keimanan, standar keislaman Al-Quran atau bukan, gitu saja. Itu ya. Pertanyaannya gini, apakah orang kafir tidak percaya kiamat? Ya percaya. Tapi pembekalan wawasan, apa sih kiamat itu? Bagaimana sih peristiwa di sana itu? Itu yang beda. Orang Yahudi Nasoro percaya azab kubur, lu percaya azab kubur, itu ya. Tapi wawasan, pembekalan, apa yang bisa menyelamatkan di alam barzah, bagaimana suasana barzah, itu butuh pembekalan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya surat berikutnya surat Al-Haqqah. Ini artinya apa? Peringatan ini akan berlangsung. Kalau kamu tidak menggunakan Al-Quran sebagai peringatan, bukan berarti orang tidak butuh diperingati. Maka kamu akan mengambil peringatan-peringatan di luar Al-Quran, dan akibatnya sampai hari kiamat. Makanya surat Al-Haqqah, hari kiamat. Sudah saya? Sudah ya? Iya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, mungkin sama minta pamit untuk umroh, mungkin 2 pertemuan libur atau bisa digantikan ya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat
sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir ketentuan-Mu yang telah Kau tentukan bagi kami semuanya adalah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.